lihat Onyx yang sekarang atau kita lihat Aura yang sekarang atau siapapun, mereka adalah yang berhasil mendobrak dari dominasi player-player yang mapan pada zamannya. Nah, gue berharap dengan gelombang-gelombang apa ya, player-player komunitas yang sekarang, kalian juga bisa ngedobrak dominasi dari player-player yang mapan untuk saat ini. Untuk saat ini, oke. Tapi kalau kita lihat ternyata EVOS-nya ada di Clock Tower nih. 3 tim bahkan ramean. Ada Aura, ada tim TME Perseus juga. Wow, sudah ada tembakan yang tampaknya berlabuh entah kemana. Ternyata dari tim Auranya bakalan bergelut. Sementara dari Perseusnya bakalan coba ngamanin diri terlebih dahulu. EVOS dan Aura bertemu cukup awal kali ini. Ya, betul banget. Ini dia dari seorang Mama di juara ketiga, tapi Igap tampaknya sudah harus tertumbangkan oleh seorang Abu. Pio pun juga melihat pergerakan, tampaknya Kenzo harus ter-knockdown. Apakah ini jadi awal momentum untuk bisa membalikan EVOS nomor Buyah? Oke, tersisa 3 orang tentunya. Apa yang akan dilakukan oleh tim EVOS? Sementara Abu mundur ke belakang tentunya dari seorang Marley. Bakalan coba join the fight, mencoba untuk melawan, dan tampaknya langsung di finishing begitu saja dari seorang Deadly. Guns pun juga harus tertumbangkan. Kali dari seorang Marley bakalan coba diputar. EVOS bakalan join lagi the fight-nya. Bisa 05 kali ini gak bisa berada di EVOS Esports. Tumbang awal kali ini bersamaan dengan Aura. Dah selesai ya, maksud gua. Berarti bisa dipastikan sih menurut gua, Aura udah nggak bakal bisa kejar. EVOS pun juga udah nggak akan bisa terkejar sama siapapun. Wow. Itu anti klimaks ya menurut gue ya. Mereka bener-bener diselesaikan di early. Udah capek, mau istirahat dulu. Bener-bener diselesaikan di early, yang mana gue rasa juga dominasi poinnya EVOS udah tinggi banget sih. Cuman sekarang dari Bigetronnya bisa ngejar nih. Nah, itu dia yang jadi masalah adalah Bigetronnya masih bisa ngejar dari Auranya itu sendiri, karena gue yakin turnamen sekelas IGC kan hadiahnya gede nih. Peringkat 1 dan 2 tuh gap hadiahnya pasti bakal lumayan. Iya, lumayan jauh. Dan kali ini dari Soloko sudah berhasil mendapatkan Liski dengan plasma gunnya dan langsung di finishing begitu saja, karena dari Onyx gak bisa membackup terlalu jauh. Semuanya ada di arah Cape Town. Iya. Nah, ini sih sekarang momentumnya dari tim-tim komunitas juga mulai up ya. Tunjukin kalau di match terakhir IGC ini kalian bisa mendapatkan Buyah atau kayak nunjukin best performance-nya mereka sih. Biar mulai dilirik-lirik gitu kan. Coba tahu, oh ini kayaknya permainannya bagus, kalau diasah sedikit udah jadi berlian gitu. Nah, kalau kita lihat dari permainan Onyx memang terpisah saling jauh ya. Tiga orang tersisa, dan ini bakalan sedikit ketemu nih sama tim Soloko Joy. Posisinya masih belum ketahuan. Tampaknya ada yang ikutan join dari tim Onyx. Sedikit memutar kalau kita lihat, walaupun Soloko masih menyisakan 4 orang, tapi di arah Captain sih lebih unggul jumlahnya dari tim Onyx itu sendiri. Iya, karena udah gue lihat juga pergerakan dari Onyx juga cukup dinamis banget ya. Nah, mereka coba untuk masuk ke dalam, walaupun sebenarnya ada satu kunci juga pemain Soloko di belakang sana. Kalau kita lihat minimap, dia coba ada di luar ya, untuk ngebokong ya. Mencoba untuk ngebokongin tentunya tapi dari seorang Joy sudah langsung ketahuan tentunya. Terkena beberapa tappingan damage, tapi nggak masalah. Masih bisa menghindari tentunya pergerakan dari tim Onyx. Nah, Onyx udah di dalam satu tempat nih. Malah sekarang mereka yang terjepit dari segala arah. Udah langsung ditutup jalan keluarnya tampaknya oleh tim Soloko. Langsung aja dari seorang Rizkanya memutar sedikit dan ngelihat kira-kira posisinya ada di mana aja nih dari tim Onyx-nya. Bahkan ada yang ngeflank jauh biar kalau ada yang keluar Captain kelihatan gitu kan sama karena tim itu Soloko. Di atas bukit juga kan. Di atas bukit juga, jadi visionnya juga cukup besar. Nah, ini dia dari Onyx, kira-kira apa yang akan dilakukan karena udah benar-benar ke pressure di dalam arah Cape Town, nggak bisa keluar, harus bisa memerangi pergerakan dari tim Soloko itu sendiri sih. Nah, ini oke, dia bakalan cari vision untuk naik ke atas karena tadi benar-benar buta ya. Karena arah Cape Town ini terlalu banyak buildingnya, jadi ketutupan visionnya mereka, dan Jarsnya berpindah satu lokasi ke lokasi lainnya. Tampaknya ketemu sama Jar nih. Oh belum kali ini. Ternyata lebih milih untuk menggocek muter ke arah bawah. Tapi ini sih benar-benar rumit ya dari Onyx, masih cari peluang, tapi Ferdi terkena beberapa damage tentunya oleh tim Onyx. Sudah melihat pergerakan tim Soloko. Sementara itu langsung didatengin, Biza harus turun, tampaknya bakalan didatengin lagi oleh seorang Joy. 2 orang langsung tertumbangkan oleh dari tim Onyx. Tersisa Tayo kali ini. Apa yang akan dilakukan? Harus kabur terlebih dahulu menjauh dari arah Captain, karena di sini posisinya adalah 1 versus 4. Benar-benar nggak diuntungkan untuk seorang Tayo. Udah kelihatan bakalan coba dikejar sih ini. Soloko nggak mau ngebiarin satu
poin kill terbuang sih 2 Yas ya. shotgun soalnya yang dipegang sama Rizka ya, jadi dia nggak bisa buka fairing juga. Harus deket ya. Harus deket juga, jadi dia juga nggak bakal bisa langsung nembak. Nah ini kayak gini paling ngintilin doang dari belakang, coba buat pakai alok biar nanti speednya juga bisa lebih kenceng. Pergerakannya bisa ngejar seorang Tayo ya. Mau coba deketin lagi nggak bisa Ini open ngasih firing info tentunya. juga sih ke Kasih temen-temennya pasti. info. Nah ini kalau udah naik ke atas bisa dilihat sama teman-temannya yang lain nih. Kalau ada yang pakai rifle tapi kali ini ternyata nggak bisa menahan karena ada jar dari sisi lain dengan Scarnya berhasil menembakkan Tayo. Nah tapi di posisi lain kali dari Boom Esports bakalan bertemu dengan Darkness V. Udah bakalan masuk terlebih dahulu ke dalam satu kompon. VJ di sini bakalan menyergap dengan 4 orang pemainnya, tapi Ethiopia harus tertumbangkan tentunya dengan adanya permainan yang on point dari seorang Boom Yoga PDG. Tapi kali ini Strawhead dari sisi jauh dengan karya bakalan coba nembakin ke arah Arif. Arif pun harus tertumbangkan. Udah ada 2 orang dan Darkness V tumbang begitu saja di posisi ke-9. Iya, nggak pakai lama sih menurut gua, positioningnya bagus banget. Tapi ada- XGN mau datang lagi nih. Ya. Udah dengar kerusuhan bakalan coba di engage begitu saja. Masih ada respon yang sangat cepat refleksnya, tapi dari KS Ren langsung didatangi oleh Heyo dan tampaknya dari Gustav pun berhasil menumbangkan Yoga PDG. KS Ren lagi-lagi tertumbangkan, tersisa 2 pemain aktif dari tim XGN. Kali ini bakalan coba memutar, masih ada Glue Wall tentunya bakalan di-jumpsuit begitu saja dari seorang Heyo, langsung tertumbangkan. Kali ini 1 melawan 2 bakalan apa yang dilakukan Strawhead pun juga tumbang. Tersisa 1 versus 1 dan Fruits berhasil menyeimbangkan permainan dan Boom tumbang di posisi ke-8. Krusial banget ya last war-nya. Udah cuma tinggal 1 versus 1 juga, dan satu keunggulan menurut gua atau satu keuntungan maksud gua, XCN berhasil menangin kontes 4 tanpa kehilangan 1 orang pun. Timingnya pas sih masuk Iya. ketika mereka udah denger peperangan, bahkan 1 orang tadi udah nongol di jendela kan. Betul. Jadi itu pas, momentumnya bener-bener pas untuk XGN sehingga bisa meratakan tim Boom itu sendiri. Sekarang Bima Sakti jadi tempatnya mereka mungkin tadi udah berotasi dan cari lagi lootingan tentunya untuk menambahin kapasitas mereka kan tadi. Medkitnya aja banyak tuh, 9. 9. 4, oke. Kalau Glue Wall sih gua rasa nggak akan Nggak pernah terlalu kekurangan nih pengaruh sekarang. Pas karena si Mr. Wagwe udah GG banget Nih, sih. udah di Watchtower ngumpulin telur. Gue yakin pasti bakal di nerf sih, karena kalau gue berpikir kritis sih, karena nggak lebih better juga sih Glue Wall-nya terlalu banyak kayak sekarang sampai nutup semua pergerakan apalagi ya. berasa banget kayak di late game ya. Antara nanti mungkin Glue Wall-nya bakal tersedia sedikit banget di Atau waktunya dipanjangin di ya loot cooldown-nya. ya, atau mungkin nanti cooldown dari Mr. Wagoya sendiri juga bakal dikurangin sih. Iya, Karena nggak make terlalu- sense menurut gue 1 orang bisa pegang sampai lebih dari 8 Glue Wall gitu ya kan. Ya itu kayaknya satu tim udah pada pegang petnya itu semua. Iya, atau mungkin Mr. Wagonya bisa diaktifin atau bisa diaktifin dan ada cooldownnya gitu Ada ya cooldown kan. sih. Jadi sampai akhirnya nanti mungkin bisa dipakai di satu momen gitu, entah mau dipakai di late game atau mau dipakai di early game gitu ya kan. Oke, Itu lebih biar- menarik sih menurut gua. Yes, harus tentunya ada nerfs ya. Iya, iya. Ke arah petnya. Oke, dan tim Siren sendiri sih udah ngelok pergerakan Unite ya. Ada di arah Watchtower, tapi Unite sih jauh-jauh nih. Permainannya Jauh-jauh beda. Tadi biasanya dia selalu bergerombol untuk masuk. Cuma sekarang 1 Watchtower 1 orang. Walaupun yang baru ketahuan 1 ya di arah Watchtower depan, dari tim Siren pun juga nggak melakukan pergerakan yang terlalu riskan ya. Takutnya dia jadi kasih informasi mungkin ada musuh di sekitarnya di arah atasnya, jadinya ya udah kita sabar dulu aja menanti ngeliat keadaan sekitarnya. Apalagi kayak XGN bisa aja datang kan ke arah bawah. Nah ini circle-nya sendiri juga bakalan menutup Ke ke arah arah Clock Tower kah? yang rame harusnya. Oke, Clock Tower masih dapatin IOG bermain Oh, benar-benar ada aman ya yang sekarang. pakai infobox juga harusnya. Wah, Itu IOG. Nah ini betul. IOG juga main di luar zona ya. Gue pengen tahu lagi sih statistiknya bakal seperti apa, karena tadi Aura coba main di luar, terus dapat Buya ya kan. Terus Oh, beberapa iya. kali juga EVOS main di luar, dia juga dapat Buya. Nah ini diperagakan oleh IOG, apakah IOG bisa mendapatkan Buya?
patut ditunggu sih. Berarti kalau misalnya skenarionya setiap yang ada bermain di luar zona bisa dapetin Buya, berarti itu metanya sekarang ya? Bener, itu counter meta dan nanti kalau seandainya flow-nya diikutin, metanya bakal berubah. Orang yang bakalan bakal di berubah. dalam yang bakal lebih punya advantage. Oh, Oke. tapi kali ini Frost tampaknya sudah harus terlupakan oleh seorang Rizka, langsung di finishing. Begitu saja ada Jar dari sisi lain bakalan membackup pertempuran 3 tim Iya. sekaligus. Kali ini dari Soloko, XGN dan juga Siren rame Eric pun banget. langsung saja dipulangkan karena lobby oleh seorang Verdi. Begitu juga Soloko benar-benar membantai satu persatu permainan dari pemain dari tim XGN ataupun juga Siren. Lagi-lagi Wow. Rain gak bisa diselamatkan. Pertempuran kali ini jarak dekat antara Rain dan juga Rizka. Masih mencoba untuk di-shot terlebih dahulu Dari dengan belakang. M10-nya, tapi bakalan coba digocek. Ternyata Rizka yang harus tertutupan oleh seorang Ranger mencoba untuk menggocek, lari ke sana kemari, bakalan jump shot, tereliminasi. nggak bisa karena ditutup sama Gluolnya. Kali ini bakalan regroup, ada Fang di sini bakalan jadi momok mengerikan karena 2 versus 1 nggak bisa menghadapi lagi ke arah Soloko. Unite dengan 3 orang pemainnya bakalan langsung join the party. Verdinya langsung tertumbangkan dan Soloko Biu tumbang di posisi ke-6. Iya, tadi Boom wipe sama XCN. Ya. Terus setelah XCN-nya wipe sama tadi kalau nggak salah Solokonya berhasil di wipe sama Unite. Jadi belum ada nih yang back to back langsung wipe 2 tim ya. Jadi pasti Iya. bakal ganti-gantian. Bener, Siren Nah, aja nyisain ini satu loh. Siren nyisain satu. Ini kalau seandainya Unite bisa nge-wipe Siren, ya mungkin dia jadi tim pertama yang secara tertulis dia nge-wipe 2 tim sekaligus. Nah, tapi di sini udah ada lagi yang datang IOG. IOG. Dengan sangat cepatnya ternyata udah langsung masuk ke arah pertahanan Unite dan juga Siren. Dengan perlahan dari Kids kali ini. Coba mantau dulu, ngelihat ada force, ada tembakan tentunya ke arah Glue Wall, tapi belum bisa menghadang. Justin pun diam-diam masih nahan stepnya di balik sebuah Glue Wall. Ya. Dari Unite kali ini bakalan coba disergap Unite cabut oleh kayaknya. tim IOG. Bakalan cabut, tentunya masih tersisa 1 orang force di sini. Masih ada arah turunan untuk menyelamatkan dirinya. Sementara dari Siren masih nahan step di arah Rumah L. rumah L. Dia pinter banget loh dari Glue Wall, pelan-pelan, gak Tapi ini ketahuan, udah tapi bakal bakalan ketahuan. ketahuan. Yes, kali ini bakalan bertemu dengan Beyond. Beyond, tapi Beyond kali ini berhasil take down dan Lord bakalan coba mengejar dan Siren Esport tereliminasi di posisi ke-5. Sisa 4 tim. Untungnya Bion nggak sempet ke N ya. Kalau ke N sih konyol banget sih menurut gua. Karena dia datangnya nggak ngecek-ngecek lagi ya. Iya, kalau ke N terus 1 tuker 1 bakal rugi banget buat IOG. Nah, ini kita lihat di sini. Tapi kali ini ada perlawanan lagi dari seorang Marley, tampaknya harus knockdown. Tersisa Jojo melawan Bigetron, gak bisa tampaknya. Perseus tereliminasi tentunya oleh tim Bigetron yang masih menyisakan 4 pemainnya. Ini Menarik menurut gua karena zonanya sendiri juga narik malah ke arah Bigetron ya. ya masih luas sih zonanya, terus mereka langsung ngebaginya juga karena mereka tahu ya yang sisa 11 orang nih. Ya. Ya udah kita bagi aja, Tinggal ada yang di 3 Clock tim. Tower. Oke, tinggal 3 tim. Tinggal 3 tim. Cepat sekali untuk match terakhir kita pada hari ini ya. Iya, 3 tim di zona-zona kayak begini di grand final kayaknya di beberapa match sebelumnya nggak terjadi ya. Ini pengertian banget nih. Pengertian banget Mereka ya. nggak mau caster pulang malam. Bukannya caster nggak pulang malam, tapi kayak kita nggak dipaksa untuk ngegas banyak-banyak war gitu kan. Bener. Di-late. Biasanya kan di-late ngegas gitu ya kan, Iya. karena banyak momentum. Nah, dengan terjadinya cuma 3 tim yang tersisa di akhir, harusnya bakal sedikit nge-slow sedikit doang. Sedikit Tapi aja. nunggu dari zonanya bakal update kemana dulu sih menurut gua, karena zonanya juga potensinya masih jauh banget, masih 12 detik buat nutup, belum lagi nanti nutupnya dulu dan sampai akhirnya nanti bakal ada update zona selanjutnya. Wah, ini kalau Bigetron yang dapetin Buya, dia udah otomatis ngejar Aura ya. Iya, ini bakal coba untuk di flank dulu Tapi dari kayaknya masih atas. 1. Ini harusnya IOG udah bakal ketahuan sih sama BTR, karena tadi Gary juga pasti ngeliat tuh ada cahaya-cahaya biru ya di sebelah Iya. sana ya, dan itu pasti bakal memberikan Mereveal banyak posisi info ya, banyak info untuk tim-timnya bahwa di depan tuh ada orang. Nah, ini menariknya sekarang BTR permainannya adalah 2 sama 2. Sama-sama nge-flanking dari kiri dan juga kanan. Dan IOG yang udah ngamanin di arah rumah L memang visionnya lebih lebar ya. Karena untuk saat ini dia ada di area tertingginya di arah Bermuda ini sendiri. Di Ya. dalam circle. Nah, tapi di sini Harus hati-hati kelihatan. Bion. Ayo, Hati-hati ayo. Bion. Sabar Sumpah, banget hati-hati Bion. Nggak akan coba untuk tembak dulu kalau belum pasti, karena mereka pasti bakal nyari info dulu harusnya. Sampai akhirnya nanti mungkin ternyata zonanya ke arah tengah jalan.
tengah jalan yang dipegang sama Unite di United arah Esports ya Clock benar. Tower. Ini apakah sesuai prediksinya Bapak Janitra? Buyahnya ke arah Oh Unite. menarik karena dua orangnya nahan di bawah atau di Clock Tower, malah jadi pisah ya, dua-dua ya Iya, BTR. dari Bigetron dua-dua, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Iya betul banget. Makanya ini mereka juga kalau misalnya open fire malah bisa dibalikin keadaannya karena IOG berempat. Iya dan syukurnya tadi BTR nggak langsung gegabah ya untuk nembak, karena kalau sendiri tadi skenario dia nembak, dia yang bakal PR banget buat masuk ke dalam zona sih. Iya, ini PR cukup jauh. Lord. Kayak kasih informasi, Lord Lordnya udah mulai moving. dia nyariin sih. Kira-kira musuhnya ada di mana aja. Mereka cuma tahu tadi kan dari rumah L ini perginya Unite ya. Dan Unite pun ternyata ngamaninya jauh-jauhan karena mereka kayak oke, kita butuh placement poin nih. Maksudnya dia pengen dapetin Buya sih untuk last match ini tentunya di IGC. Sekarang kayak coba cari aman aja dan kali ini Anca dari arah Clock Tower udah mulai kelihatan bersama dengan Maybe ada di arah patahan kali ini. Oke, Every tampaknya sudah ketahuan oleh seorang Anca dan langsung saja terknockdown. Sementara dari Gare bakalan mencoba untuk masuk ke dalam rumah L. Lord sudah mengetahui masih ada area Suited Kids di arah depan. Keluar langsung dibuka tentunya. Dilakukan kali ini penyergapan ke arah tim Bigetron yang hanya tersisa 2 orang. Di arah Ada depan Ikam. Gare pun sudah terknockdown. Ikam pun langsung kali ini berhasil ditumbangkan oleh Hans dari sisi kejauhan. IOG masih lengkap dengan 4 pemainnya kali ini. Ya planning yang gagal ya menurut gue buat Iya. BTR karena duanya malah keculik di belakang. Tapi harusnya bakal jadi advantage banget buat IOG yang masih komplit 4 orang. Ya, ini Bigetronnya masih bisa terselamatkan dengan 2 orang, tapi IOG komplit. Kalau misalnya War sih bisa dibilang menang di atas kertas, menang sama tim IOG ya. Ya, tapi IOG masih Di luar. struggle, harus masuk ke dalam zona, yang mana zona sendiri BTR tuh nggak jelek-jelek banget memanfaatkan patahan ya, oke? Masih ada tempat berlindung tentunya. Ternyata Lord di sini bakal manfaatin kendaraan untuk masuk terlebih dahulu ke arah Watchtower. Kali ini 2 versus 1. Hati-hati Lord, karena di sini udah ada Unite. Harus terjatuh sayang dari banget, seorang Lord. Gak bisa mempertahankan diri karena ternyata dari seorang Force menggunakan pelontarnya. Sementara dari Bigetron memanfaatkan kesempatan, sudah melihat IOG pergerakannya ke arah mana. Ada yang ke arah Watchtower-nya dan kali ini Bigetron masih memanfaatkan Glue Wall untuk menyembunyikan dirinya di area pinggiran zona. Unite nggak akan banyak opsi sih harusnya, dan bener nggak aja bisa. langsung aja ya. Ya, sudah tereliminasi. IOG masih kembali lagi utuh dengan 4 pemainnya. 4 versus 2 kali ini. Posisinya sih bisa dibilang zonanya mengarah ke tim Bigetron. Tapi IOG bakalan coba menyergap begitu saja. Anca sudah mulai terlihat langsung satu tappingnya dengan MP40-nya bakalan coba nge-spray ke arah Anca. Bersama Ebi kali ini gak bisa kemana-mana dan langsung saja bakalan coba di finishing oleh tim IOG. Dan yes, Buya didapatkan oleh tim Island of Goddess. Yang mesti dicatat adalah BTR dapat peringkat 2 nih. Tadi Aura di peringkat 12. Selisihnya 30 poin. Gua penasaran tadi BTR ngumpulin berapa kill. Tapi ini bakal dapat Tapi kita bakal mengumumkan Ini dia. siapa dia Aduh, pemenang siapa ya? dari Indonesia Game Siapa ya? Championship 2020. Ini dia pemenangnya. Ini adalah EVOS Esports. Yes, tentunya tidak lain dan tidak bukan EVOS Esports. Terlalu adem di puncak dari hari pertama dengan total perayaan Buya 5 kali dari 12 match tidak bisa dijatuhkan. Yes, dari Best of 12 series mendapatkan Buya dan ini dia untuk standingnya dengan 381 poin. Untuk poin kecil luar biasa banget Betul. EVOS Esports, walaupun gak kalah pentingnya ada di peringkat kedua ada Aura Esports dengan 260 poin dan juga di peringkat ketiganya ada Bigetron Beat dengan 250 poin. Ya, menjadi pertanyaan sebenarnya siapa juara keempatnya ya, karena poin Exchange dan IOG ini sama ini ya. Waduh, dari placement sih harusnya Dari sih. placement harusnya, nanti biasanya harus hitungannya. dihitung lagi nantinya Ya. lebih ini. Dan ada Siren Esports di peringkat 6 dengan 183 poin. Dan tentunya buat 6 lain sisanya Boom Esports, Onyx Olympus, TM Perseus, Unite Esports, Solo Cobeu, dan juga Darkness. Darkness V. Terima kasih banget sudah berpartisipasi, memberikan penampilan dan juga hiburan yang tentunya menarik sekali malam ini.